I'm coming home, I'm coming home. Regulasi ekspresi gen pada eukariot. Tubuh terdiri dari berbagai macam sel. Yang pertama, berbagai macam sel membangun tubuh kita. Yang kedua, terdapat sel-sel saraf, otot, darah, dan lain-lain. Yang ketiga, tetapi semuanya dikode oleh gen yang susunannya sama. Yang keempat, mengapa bisa terjadi perbedaan antara sel-sel ini? Bagaimana bisa terjadi perbedaan sel sementara semuanya mengandung sekuen DNA yang sama? Hal ini dikarenakan adanya regulasi pada Beberapa cara yang digunakan untuk regulasi ekspresi gen antara lain, yang pertama, mengontrol kapan dan seberapa sering suatu gen akan ditranskripsi atau kontrol transkripsi. Yang kedua, pengontrolan saat splicing dan pemrosesan RNA hasil transkripsi atau kontrol pemrosesan RNA. Dan yang ketiga, menyeleksi mRNA yang akan ditransportasikan dari nukleus ke sitoplasma, serta di bagian sitoplasma mana mRNA yang akan ditempatkan atau kontrol transport dan lokalisasi mRNA. Adapun sinyal eksternal yang dapat mengubah ekspresi gennya. Yang pertama, semua sel pada tubuh dapat mengubah ekspresi gennya karena adanya sinyal eksternal. Yang kedua, contohnya sel hati akan merespon adanya hormon glukortikoid. Yang ketiga, dengan adanya hormon ini, beberapa protein pada sel hati akan menurun konsentrasinya. Dan yang keempat, hormon glukortikoid akan diproduksi apabila terjadi kelaparan atau adanya sinyal eksternal dapat mengubah ekspresi gennya. Sinyal eksternal berupa hormon glukokortikoid ke hati yang menyebabkan terjadinya produksi gula dari asam amino atau molekul kecil lainnya. Sedangkan sel-sel lain ada yang tidak merespon sinyal glukokortikoid ini. Regulasi ekspresi gen terjadi dari DNA menjadi RNA menjadi protein. Beberapa cara digunakan untuk regulasi ekspresi gen antara lain: 1. Pengontrolan kapan dan seberapa sering suatu gen akan ditranskripsi atau kontrol transkripsi. 2. Pengontrolan saat splicing dan pemrosesan RNA hasil transkripsi atau kontrol pemrosesan RNA. 3. Menyeleksi mRNA mana yang akan ditransportasikan dari nukleus ke sitoplasma, mana mRNA akan ditempatkan. Kontrol transport lokalisasi mRNA. Regulasi ekspresi gen dari DNA menjadi RNA menjadi protein. Beberapa cara yang digunakan untuk regulasi ekspresi gen antara lain: menyeleksi mRNA yang akan ditranslasikan di ribosom atau kontrol translasi, menyeleksi mRNA yang akan mengalami destabilisasi di sitoplasma atau kontrol degradasi mRNA, menyeleksi protein mana yang akan diaktifasi, diinaktivasi, didegradasi, atau dilokalisasi setelah dibuat, atau kontrol Regulasi aktivitas ekspresi protein. gen terjadi dari DNA menjadi RNA menjadi protein seperti pada gambar berikut. Regulasi gen pada eukariotik yaitu: yang pertama ada transkripsi, yang kedua ada pemrosesan RNA hasil transkripsi, yang ketiga ada translasi, dan yang keempat ada post-translasi. Regulasi ekspresi gen eukariota pada proses transkripsi yaitu: yang pertama, selain RNA polimerasi, diperlukan faktor regulator transkripsi. Yang kedua, faktor regulator ini akan berkaitan dengan enhancer, yaitu meningkatkan laju transkripsi. Yang ketiga, faktor regulator berkaitan dengan silencer,
yaitu menurunkan laju transkripsi. Yang keempat, faktor regulator transkripsi yang berkaitan dengan enhancer dinamakan aktivator. Yang kelima, faktor regulator yang berkaitan dengan silencer dinamakan represor. Adapun contoh gambar yaitu sebagai berikut. Faktor regulator transkripsi bisa berikatan dengan enhancer dan silencer karena struktur khusus, yaitu pada faktor regulator transkripsi terdapat domain. Domain adalah daerah pada faktor regulator transkripsi atau protein yang mempunyai fungsi khusus. Selanjutnya terdapat domain yang bersifat bisa berikatan dengan sekuen DNA. Dan daerah dalam domain yang memiliki struktur yang sama antara beberapa protein dinamakan motif. Faktor regulator transkripsi bisa berikatan dengan enhancer dan silinder karena struktur khusus, yang mana pada faktor regulator transkripsi terdapat domain yaitu daerah pada faktor regulator transkripsi protein yang mempunyai fungsi khusus, dan terdapat domain yang bersifat bisa berikatan dengan sekuen DNA. Daerah dalam domain yang memiliki struktur yang sama antara beberapa protein dinamakan motif. Adapun beberapa motif protein regulator transkripsi. Yang pertama yaitu helix motif, di mana protein helix adalah motif struktural utama yang mampu mengikat DNA. Setiap monomer yang menggabungkan dua helix bergabung dengan untai pendek asam amino yang mengikat alur utama DNA motif HTH terjadi pada banyak protein yang mengatur ekskresi gen. Yang kedua yaitu love helix motif, merupakan motif struktur protein yang menjadi ciri salah satu kelompok terbesar faktor transkripsi dimerisasi. Yang ketiga yaitu zinc finger motif atau jari seng, yaitu struktural protein kecil yang dicirikan oleh koordinasi satu atau lebih ion seng untuk menstabilkan lipatan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu launch zipper motif atau reflecting Lawson atau motif struktural 3 dimensi umum dalam protein. Ekspresi gen melalui perubahan struktur kromatin. Apa itu kromatin? Kromatin merupakan bahan yang mudah diwarnai oleh suatu zat pewarna. Kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon, dan protein non-histon yang ditemukan pada inti sel eukariota. Pada berbagai sel eukariota tingkat tinggi ada dua bentuk kromatin pada tahap interfase, yaitu eukromatin dan heterokromatin. Ada perubahan konformasi kromatin. Untuk bisa dilakukan transkripsi, maka kromatin harus melakukan perubahan konformasi, yaitu awalnya berbentuk sangat kompak atau padat, kemudian mengalami perubahan, dan yang terakhir menjadi lebih terbuka, sehingga transkripsi konfirmasi kromatin pada oosit amfibi menjadi lumbras kromosom seperti pada gambar berikut. Regulasi ekspresi gen melalui perubahan struktur kromatin. 2. Metilasi DNA merupakan penambahan gugus metil pada basa sitosin. Apabila metilasi DNA terjadi pada scan promoter, maka akan menghambat proses transkripsi. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena faktor transkripsi tidak mengenali promoter, atau karena kromatin tidak terbuka. Metilasi DNA dibantu oleh enzim DNA metiltransferase. Dapat regulasi ekspresi gen pada proses pemrosesan RNA dan translasi. Yang pertama ada alternatif splicing. Pre-mRNA itu dapat dipotong menjadi beberapa daerah pemotongan yang berbeda, sehingga akan dihasilkan asam-asam amino yang berbeda, dan diperlukan untuk fungsi sel yang berbeda. Editing RNA. Satu, perubahan sekuen RNA dari C menjadi U atau dari A menjadi I atau inosin. Yang kedua, bisa juga terjadi delesi atau inersi. 3. Stabilitas RNA.
Yang pertama, sekuan poli A yang panjang pada akhir per mRNA mempengaruhi stabilitas RNA. Yang kedua, hal ini dikarenakan terdapat protein yang akan berkaitan dengan poli A. Yang ketiga, beberapa RNA yang tidak memiliki poli A akan lebih cepat didegradasi.